Oke, ada yang udah dapat jawabannya apa? B, Kak. B. Ada yang selain B? B. B ya. Ya. Ya, mari kita kasih penegasan apakah benar itu jawabannya B atau bukan. Nah, dengan cara trik pertemuan sebelumnya, dilihat dari kalimat terakhir, jika kalimat terakhir dimulai oleh penarikan kesimpulan, berarti jawabannya di akhir. Tetapi ini dimulai dengan kata konon. Konon bukanlah penarikan kesimpulan. Konon itu sinonimnya agaknya ya, maknanya itu agaknya. Kata agaknya bukanlah penarikan kesimpulan. Jadi kita langsung ke kalimat pertama, berarti dia deduktif. Kalimat pertama bicara tentang banyaknya ungkapan dalam dunia politik. Ini jawabannya adalah B, benar. Ya, kita kasih tanda ya. Jawabannya benar B. Oke, lanjut lagi. Silakan dicari soal nomor 2. Pernyataan sesuai dengan isi teks. Itu yang mana-mana aja, Bro. Ada yang udah dapat jawabannya? Kakak. Nah, ungkapan politik sebagai panglima berkembang pada masa silam. Berarti kata kuncinya kalau ketemu soal seperti ini kan jangan dibaca teksnya dari pertama, kemudian cari lagi B, baca lagi teks lagi dari pertama. Ini cara mudahnya kawan-kawan bisa melihat kata kuncinya ya. Nah, kata kunci di A ini berkembang pada masa silam atau kata panglima. Karena kata panglima bukan kata yang sering muncul. Jadi kata panglima dapat di kalimat nomor 2 ya, 3 ya. Salah satu ungkapan yang sangat dikenal umum adalah politik sebagai panglima. Merupakan politik sebagai panglima berkembang pada masa silam. Ada kata masa silam? Enggak ada, Kak. Tidak ada. Berarti kurang tepat. Bukan yang A. B. Kata B ini kata kuncinya setiap politik memiliki label yang berbeda-beda. Mungkin di sini disebutkan kata label atau kata berbeda-beda. Ada yang seperti itu dalam teks. Label ada ya. Yang kalimat kedua ya. Ungkapan itu dipergunakan untuk menamai atau memberi label. Apakah ada kata berbeda? Tidak, Kak. Enggak C, ya. Kak. Berarti Jawabannya C. B masih kurang tepat. C. Mari kita cek ya. E. C. E atau C? C. E ya. Nah, C. 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 C ya. Oke. Ungkapan dalam dunia politik sering membuat masyarakat takut. Ada kata masyarakat takut? Nah, Ada, Kak. oke. Di sini kata kuncinya kan sering nih, sering ya. Sedangkan dalam teks dikatakan ungkapan tersebut memiliki potensi. Ini potensi nih, bukan patensi. Potensi. Potensi menakutkan masyarakat. Jadi potensi itu akan ya, sedangkan kalau sering sudah terjadi. Jadi bukan gimana nih? E jawabannya, Kak. E. E. Ketidaksepahaman ideologi politik terjadi di masyarakat. Ada kata salah paham mungkin? Beda paham? Ada, Kak, Ya, di kalimat tidak. terakhir. Dikatakan konon dahulu ungkapan itu mengandung ancaman, khususnya bagi pihak yang tidak sepaham dalam ideologi politik. Jadi ketidaksepahaman ideologi politik terjadi di masyarakat ya. Oke, benar. Ini jawabannya adalah E. E. Mantap. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Eh, Oke, Kak. iya, sekarang kita masuk ke nomor 13. Silakan dicari dulu kira-kira apa jawabannya.
Dapat? D. D, Kak, D. B, Kak. D. D. Indonesia D. merupakan daerah rawan bencana. Ya, Kak. Ya, Di mana dikatakan Indonesia rawan bencana? kalimat nomor 2. Iya, kalimat nomor 2 ya. Faktor alam dan sejarah kebencanaan menunjukkan bahwa Indonesia memang merupakan daerah rawan bencana. Satu, rawan bencana. Kemudian di kalimat terakhir juga menguatkan lagi realita ini. Realita ini berarti faktor alam dan bencana tadi ya. Menyebabkan penduduk Indonesia harus siap siaga menghadapi bencana. Maka jawabannya benar adalah B. Kok B? Ayo lo. D. D. Nah, saya ngomong saya yang kaget. Ya. D jawabannya. Oke, lanjut ya. Ayo lo, gimana dia? Nah, nomor 4, simpulan lagi. Ini premis ya, kalau ketemu soal seperti ini namanya soal silogisme. Silogisme itu adalah pernyataan umum ditambah dengan pernyataan khusus, kemudian ditariknya kesimpulan berdasarkan dua pernyataan tersebut. Nah, ini penyataannya jika pengandaian ya. Silakan dicari kira-kira apa jawabannya. B. Kita tidak dihukum. Kita tidak dihukum. Ada jawaban yang lain mungkin? Atau sependapat? Ya, kenapa malam ini terasa sepi? Kenapa ya? Rame nggak sih? Berapa? B, Kak. Kita tidak dihukum. Masih 20 orang. Ya. Tapi kok terasa sunyi ya? Malam mingguan, Kak. Oh iya. Oh, maaf lah. Kenapa kenanya sama saya terus-terusan malam minggu? Hai. Oke lah ya. Nah, untuk jawabannya benar, jawabannya B ya. Jadi kita jelaskan kenapa bisa dapat jawabannya B. Penyataan dasarnya, penyataan umumnya ini dia. Ya, kita kasih warna. Kemudian penyataan khususnya adalah ini. Ya, semua yang melanggar peraturan harus dihukum dan kita tidak pernah melanggar hukum. Ketemu semua dengan kita, wajib jawabannya itu kita. Jadi bahasa lainnya semua ketemu sebagian. Jadi semua ketemu sebagian, wajib jawabannya adalah sebagian. Nah, berhubung di sini kata kita adalah bagian dari kata semua ya. Jadi sebagian. Jawabannya wajib kita. Kemudian di sini yang melanggar hukum harus yang melanggar peraturan harus dihukum. Sedangkan kita tidak melanggar hukuman, otomatis jawabannya ya si kita ini tidak dihukum karena tidak melakukan ya, seperti itu. Ini soalnya masih tergolong mudah. Oke. Soal nomor 5. Wow, panjang. Silakan dilihat. Kerangka isi karangan. Pola umum khusus, berarti dari yang umum ke khusus. Langsung ke bentuk. Dari umum ke khusus, ini kita langsung ke bentuk. D, Kak. D. D. A. A. C. Sudah beragam. Nah, yang namanya umum itu dia yang paling luas pernyataannya, kemudian baru ke yang paling sempit gitu ya, ke khusus. Jadi kalau
Yang pertama kali mungkin kawan-kawan masih ingat kerangka kita buat karya ilmiah. Itu dimulai dengan latar belakang dulu. Ya, jadi latar belakang itu adalah apa sih pentingnya gitu kan? Pentingnya sebuah penelitian itu. Jadi jawabannya antara A dengan C. C. Antara A dengan C. Setelah pentingnya baru kita bicara tentang tujuan dan manfaat ya. Dapat perbedaannya A dengan C? Kalau pertama pentingnya, kemudian tujuan dan manfaat, kira-kira kemana? A atau C? A. 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 Kak. Langsung manfaat ya. Oke. Tujuan dan manfaat. Berarti jawabannya adalah C ya. Karena sasaran dulu, baru ke manfaat. Seperti itu. Jawabannya adalah C. Terakhir itu ada langkah-langkah. Ya. Kalau yang B ini kebalik, dia langsung manfaat, setelah manfaat langsung bentuk. Harusnya setelah pentingnya manfaat dulu, sasaran dulu tujuannya, kemudian baru manfaat. Ini dia. Setelah manfaat baru bentuk, dan terakhir adalah langkah-langkah. Seperti itu. Jadi yang tepat adalah C. A ini sedikit kebalik. Oke ya. Ini udah baku, Kak. Gimana? Udah baku nih. Oh iya, kalau untuk bentuk kerangka karangan dia baku memang. Harus ada pertama latar belakang, kemudian tujuan manfaat, kemudian baru apa namanya? Bentuk. Masalah. Di sini tidak disebutkan apa namanya masalahnya. Tapi bentuknya sama semua, nggak ada kata masalah ya. Jadi dianggap nggak apa-apa. Harusnya kalau dari segi bentuk tuh ada ininya masalah, rujukan masalahnya kemana. Seperti itu. Nah, tapi di sini karena bentuk pilihan jawaban tidak ada satupun kata masalah, berarti ikuti aja alurnya. Yang penting jangan terbalik. Kalau skripsi gitu juga kan? Mungkin masih ingat waktu susun skripsi juga harus ikut bentuk formatnya, memang sudah seperti itu. Pertama latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Ini kebetulan ada rumusan masalah. Silakan dicari rumusan masalah, kira-kira yang mana dengan tema yang ada. Dapat? B. B. Ada yang lain? Bravo. Bravo. E. Oke, ada yang lain? Ya, kebetulan B dan E bukan? A, Kak. A. Iya, jawabannya A. Nah, ada cara cepatnya ya. Kalau untuk mencari rumusan masalah, dia hanya menggunakan satu kata. Wait, habis waktu. Jadi kalau kita tiba-tiba keluar, tolong kembali ke link ya. Tadi karena saya buka kecepatan. Oke. Kalau untuk mencari rumusan masalah, itu dia cuma satu soalnya menggunakan kata bagaimana. Jadi pilihan jawabannya antara A dengan B. Nah, kemudian sudah diberikan temanya atau topiknya. Topiknya adalah pencegahan bahaya narkoba bagi generasi muda. Tinggal tambah kata bagaimana dengan topik, maka jawabannya adalah A. Seperti itu. Oke, Kak. Ya. Karena kalau bagaimana tuh cuma satu dia katanya. Cuma bagaimana. Karena kata bagaimana sangat luas ya. Jadi dengan satu soal bagaimana itu bisa menghasilkan satu karya ilmiah. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada, Kak. Oke ya, lanjut ya. Kayak lemah lu sulung lah ya malam ini ya. Kenapa aku belajar? Kenapa yang lain pada malmingan? Oke. Udah takdir, Kak. Takdir yang apa? Bersulit-sulit terlebih dahulu ya. Menderitalah terlebih dahulu, nanti berbahagia di akhir. Ini terlalu cepat Amin. bahagia nanti ya.
Apa? Kita belajar yang lain, menghabiskan uang di luar kita dapat ilmu, nggak apa-apa. Dengan uraian air mata. Ya seperti itu ya. Silakan mencari jawaban nomor 7, kalimat saran. Nah, kalimat saran, kalau saran yang diminta ada diberikan masalahnya, berarti saran itu sesuai dengan masalah yang ada. Silakan dicari. Dapat? B, Kak. E Kak. E. Oh, E. ya. B. Oke, yuk, mari kita lihat ya. Di sini kan kuncinya adalah tidak ada satupun siswa. Ini siswa ya. Tidak ada satupun siswa yang tidak lulus ujian. Jadi berarti bagus dong. Kenapa? Karena di sini dibilang sekolah itu memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi dibanding 3 sekolah lainnya. Jadi saking tingginya tidak ada satupun siswa yang tidak Nggak lulus nemu ujian. masalahnya, Kak. Ya, Nggak nampak masalahnya. nggak nampak apanya? Tulisannya? Masalah Kak. Masalahnya, Kak. Oh, masalah di sini adalah Ya itu positif semua. ini kan 3 minta B saran. berarti B. Masalahnya adalah Bravo. tidak ada satupun siswa yang B. tidak lulus. Jadi cuma itu masalahnya. Kita cuma dikasih saran. Kita diminta saran untuk sesuatu yang nggak apa-apa gitu. Jadi sarannya yang tepat yang mana? B. B berarti B. B. B yang berarti B. Lebih intensif lagi. Ya, perlu dibimbing secara intensif lagi. Iya Agar Kak, terjaga, biar iya. lebih bagus hasilnya. Iya, betul. Karena di sini ada kata tetap terjaga. Iya, jadi jawabannya adalah B ya. Bravo. Bravo. Yuhu. Seperti itu. Nah, mungkin yang kata C ini juga tetap terjaga. Bedanya dia menggunakan kata sehingga di sini ya. Dengan cara membatasi kegiatan siswa untuk mengukir prestasi. Gimana bisa kita dapat prestasi tapi membatasi kegiatan siswa? Jadi ini nggak sinkron. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Lanjut. Ide pokok. Silakan dijawab. Dapat? D. D, Kak. D Kak. Iya. D ya, D ini di awal atau di akhir? Awal. Iya, di Awal. awal. Iya, betul. Ada kata perlu berjuang terus dalam mengatasi masalah kependudukan. Iya. Kenapa bukan di akhir? Karena di akhir dimulai dengan Nggak ada kalimat penarikan kesimpulan. iya, betul. Tidak ada penarikan kesimpulan karena dimulai dengan kata ketika. Ketika ini konstruksi bukan untuk penarikan kesimpulan ya. Jadi benar jawabannya di awal tentang perlunya berjuang dalam mengatasi kependudukan. Oke. Berarti udah mudah ya untuk ide pokok. Sepertinya sudah clear ya, nampak cepat untuk menjawab ide pokok. Lanjut rangkuman. Waduh, nggak nampak tulisannya. Dan naik lagi ke atas. Apa nggak? Nggak nampak ya? Kita hapus dulu yang nomor 8. Biar nampak. Dikit lagi. Sudah? Pas Kak, pas.
E, Kak. E. Tepat? Ada yang E, ada yang lain? Jelas tadi bicara tentang ide pokoknya saja masih bicara perlunya berjuang mengatasi kependudukan. Terus kalimat terakhir, sejak kemerdekaan hingga kini ada kalimat berupa penegasan bahwa sejak kemerdekaan hingga kini penduduk Indonesia telah berkembang hampir 3 kali lipat. Nah, jadi jawabannya benar adalah E ya. Jadi ada aja ide pokok ditambah dengan kalimat terakhir. Itu dia untuk menarik rangkuman. Apa-apa aja perlu untuk narik kesimpulan ini, Kak, rangkuman. Ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Assalamualaikum. Wan. Iya, kakak Zoom dari rumah. Ini lagi Zoom nih. Oke, yuk. Waalaikumsalam. Om Agus. Tadi di mana tadi? Maaf ya. Tadi gimana soal pertanyaannya? Clue untuk apain kesimpulan atau rangkuman ini, Kak? Iya. Nah, untuk clue rangkuman seperti cara yang tadi, dia kalimat utamanya. Jadi kalau tadi kalimat utamanya ada di awal, kalimat utama ditambah dengan kalimat terakhir. Karena di kalimat terakhir untuk teks penarikan kesimpulan dan rangkuman, biasa kalimat terakhirnya berupa penegasan ulang atau interpretasi. Jadi tinggal tambah aja ide pokok plus kalimat terakhir. Karena kalimat terakhir berupa interpretasi atau penegasan ulang. Maka dapatlah jawabannya itu rangkuman. Seperti itu. Oh, kalau misalkan teksnya ada teks 3 paragraf. Ya, berhubung ini 2 paragraf nih nampaknya. 2 paragraf, ini 1 paragraf nih nampaknya ya. Nah, kalau misalkan ada 3 paragraf, berarti ide pokok paragraf 1, tambah ide pokok paragraf 2, tambah kalimat terakhir dari paragraf ketiga. Ada pertanyaan? Ide pokok 1, ide pokok 2. Kalau konteksnya ada 3 paragraf ya, kalau ada 3 paragraf berarti ide pokok paragraf 1, tambah ide pokok paragraf 2, tambah kalimat terakhir dari paragraf ketiga. Emang selalu kalimat terakhir paragraf 3 ya, Kak? Iya, enggak, misalkan berlakunya ada 3 paragraf. Oh, misalkan 4 paragraf ya tinggal nambah ide pokok paragraf 1, tambah ide pokok paragraf 2, ide pokok paragraf 3, tambah kalimat terakhir dari paragraf 4. Karena biasanya soal-soal yang berisi tentang rangkuman dan kesimpulan memang mereka memilih teks yang kalimat terakhirnya itu berupa penegasan kembali dari isi dari paragraf-paragraf sebelumnya. Memang sudah seperti itu ketentuannya untuk menulis teks berupa kesimpulan dan rangkuman. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, makasih. Ya, oke. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini, kan banyak tuh, misalkan rangkumannya sampai 8 paragraf, kitanya sampai harus scroll. Berarti kawan-kawan tinggal nyari kalimat terakhirnya apa dulu, dari paragraf terakhir, kemudian ide pokok paragraf-paragraf sebelumnya. Gitu.